dengan urapan hati Tuhan. Di tempat ini kami mengucapkan kuasa surga kita juga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai tempat ini Tuhan. Berbicara tingkat surga-Mu Tuhan. Curahkanlah api kemuliaan-Mu. In the name of Jesus. Haleluya, shalom. Apa kabar saudara? Ibu-ibu, apa kabar? Apa kabar? Oh, amin. Apa kabar luar biasa? Haleluya. Salam kenal Bapak Ibu Saudara ya. Nama saya Iwan Ang ya. Dan saya kali pertama di sini. Terima kasih buat gembala sidang di tempat ini ya. Untuk Pastor Michael dan juga buat cece saya tercinta yang paling cantik di Jawa Timur, Cerere. Luar biasa. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sangat terkejut sekali ya. Karena ternyata saya berjumpa dengan seseorang yang adalah Bapak rohani saya. Dari tahun 2004 kegerakan itu bersama dengan beliau. Dan salah satu pengalaman saya itu mengenal Yesus, Spirit yang luar biasa. Satu-satunya saya dibimbing oleh beliau. Dan beliau adalah WL kita tadi, Coach Yasin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Wow, jujur saya kangen banget sama Koko. Serius, bertahun-tahun saya lepas kontak dengan beliau. Satu pandangan saya cuma satu, beliau tetap Koko saya, beliau tetap mentor saya, dan beliau tetap orang yang luar biasa berdampak dalam hidup saya. Serius. Dan kalau saya cerita lanjut, waduh, saya nggak kuat bisa nangis nanti karena saya sangat kangen sama Koko Yasin ini, ya. Dan tetap sampai kapanpun, oh, aku bocahmu, ya. Dan sebelum saya khotbah, saya cuma mau ngomong, great to meet you again, Captain. Saya adalah krunya soalnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Kenapa Koko satu ini senyumnya kok nggak berubah? Ini siapa ya gitu loh. Saya ingat-ingat, saya tanya sama Cece, Coach Yasin, Tuhan Yesus terima kasih ya dipersatukan di Harvest Ministry. Amen. Kita harus buat kegerakan lagi nih kok. Tetap Koko kapten saya. Dan sebelumnya saya mau ngucapin selamat tahun baru ya kekasih Tuhan. Amin. Saya tuh sebenarnya hari ini kena musibah Coach Yasin. Saya tuh kemarin sama Ciri Iwan belum semangat ya, makanya tadi pagi saya habis dari Malang. Saya tuh kemarin pagi kena musibah Bapak Ibu Saudara, ya, kena musibah. Jadi ceritanya tuh tandon saya itu tuh pompa pendorongnya itu apa? Ini mati lama saya telan nih. Mati aja saya telan nih. Mati nih Mas. Mati nih. Baru mulai. Oh kepencet. Mati lagi. Tolong nanti saya tepungin tuh. Emosi nih. Ya, saya tuh kena musibah, Besti. Ya, bilang ya, sebelumnya ayo ngasih ya. Ya, saya itu di lantai 3, pompa pendorong tandon saya tuh bocor bocor. Lah saya ini tidak ahli air Bu, ya kan? Saya tuh cuma ahli pembuat cinta. Nah saya tahu saya soalnya, ya. Sampai ada bilang kok Iwan nih katanya di pasar dokter cinta, ngawur aja, ya kan? Nah nggak bukan. Nah terus tuh saya itu tuh tidak dengerin kata tukang saya dulu. Lantai 3-nya itu kurang lebih 3 meter tuh pakai tangga kayu buatan tukang saya, Cik. Kayunya tebalnya tuh kira-kira 4 kali lipatnya ini. Kuat kan? Kuat gitu kan. Nah, saya lupa kalau ternyata kayu itu adalah benda yang kalau kena panas lama-lama bisa lapuk kan.
Ya sudah Bapak Ibu, saya naik sama tukang saya, Pak duluan Pak Niki Pak. Waduh hidup ya. Bapak nanti lah kita tekuk ini. Jari tadi itu lucu. Saya khotbah di Malang kok ngomong gini, Pak Iwan terima kasih. Saya kira khotbahnya memberkati gitu ya. Kok terima kasih kok. Apa kurang lama kok lawake. Oh kok lawake. Ini khotbah betul lawak ya kan. Singkat cerita Bu, saya turun. Waktu saya turun, ruangan saya tuh masih di lantai 3 gitu, dadakan kecil gitu loh. Nah saya turun, bapak itu dak lagi. Sampai ini kemarin pagi berarti Cirere. Sampai langkah tengah-tengah tuh kurang lebih 1,5 sampai 2 meter kok. Yang tak pijak itu tuh kayunya patah. Wah, kalau patah, blek gini kan saya kan kakinya gandul kan. Otomatis kaget saya kesini nih. Jatuh dari 2 meter, blak pertama kali yang jatuh tuh tulang rusuk saya di sini. Gak bisa nafas kok saya, kayak dijab orang tuh, bang, gak bisa nafas sih. Dan itu tangan saya di sini nih kayak keparut, kan biasanya marut kelompok, kulit tak parut dulu Bu. Nah, dari itu ketiban kayu balok 4 kali 4 kali Bu di tangan saya di sini. Makanya saya tadi pagi itu masih tidak bisa mandi. Ini saya menekuk puji Tuhan ya. Tadi pagi tidak bisa mandi Bu, kemarin bisa mandi. Bolotnya kumpul kabeh gak apa-apa. Sikutnya ganteng gak apa-apa ya. Ganteng bolot tenang kan. Nah, terus waduh, saya bilang gini, istri saya tuh yang paling khawatir kok. Ayo ronsen, ya apa tulang rusukmu? Ya apa? Tanya terus aja, ya apa tulang rusukmu? Kan khawatir Bu, karena dekat paru-paru kan. Wah, saya tuh ditanyain di spam terus orang bilang, tak jawab akhirnya. Selama tulang rusukmu, kamu semua kan baik-baik saja. Itu Bu. Tak kira istri saya tuh melihat Bu, tak kira saya ibarat cewek gitu kan, gitu kan. Nah, ternyata jawabannya cuma satu besti, apa? Pret, gitu toh. Wes romantis di pret. Untung gak kecil, iya kan? Ya wes, gitu. Karena istri saya itu cuma satu prinsipnya, ya kan? Ya karena kehadiranmu itu lebih penting dari 1000 kata. Gitu. Betul nggak Bapak Ibu ya kan? Betul ya Cina? Betul banget dong. Iya kan? Karena ini hati itu tempat penantian bukan pelarian. Ya kan? Karena yang ibu-ibu wanita butuhkan itu adalah janji suci. Apa? Bukan basa-basi. Ya kan? Karena kalau sebagai cowok ya kan datang sama cewek-cewek di sini, ingat harus betah, jangan cuma butuh. Anggap ya, oke? Dan cari pasangan yang serius hati, jangan yang main hati. Amin. Karena ini hati, bukan time zone. Ya kan? Dan yang terakhir, bagi yang cowok-cowok di sini termasuk saya, terutama yang masih single, ya kan? Ingat, kalau engkau nggak bisa jadi rusuk, jangan engkau membuat dia rusak. Sudah nggak ada terusannya, emang itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan hari ini benar-benar tadi ini sebenarnya kalau nafas masih sakit sih Coach Yasin, tapi puji Tuhan jauh lebih baik. Semoga cuma memar Bapak Ibu, nggak sampai ada apa-apa ya kan. Cukup menyiksa sih. Makanya tadi pagi itu saya kalau ganti baju tuh saya minta tolong istri saya, ganti dilepas ke baju gitu, mas itu nggak bisa, soalnya nggak bisa Bu, ini bisa gitu. Nanti malam tugas saya ngosok bolot. Ya, gitu, nggak apa-apa. Jadi istri saya keren gitu kan, makanya tadi dapat salam dari Julia kok istri saya, iya. Dan ya, Pak boleh kenal papahnya Pak Alfedi Teja, ya sudah berpulang Coach Yasin. Ya nanti kita cerita ya. Kok Pak Alfedi Teja, papa mertua saya tuh sahabatnya Coach Yasin. Wah, karena COVID di usia 57 tahun. Beliau adalah mertua saya Pak Alfedi Teja, ya. Beliau adalah sahabat dari Coach Yasin. Itu berpulang usia 57 tahun Bapak Ibu kena COVID kemarin. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu namanya, tapi tahu lagunya. Beliau adalah penyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ya. Ku mau cinta Yesus selama. Apalagi Bu, ku mau cinta Yesus selama. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Aba Bapa, ini aku. Oke, kita semua anaknya ada di sini yang kawan yang ya Bapak, ini aku ponakanmu dan enggak lupa, enggak apa.
Ya, kita semua anaknya, amin. Makanya kita semua anaknya percaya hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Wes ayo mlebu firman. Aku wes dipentelengi Coach Yasin. Lo ini hanya saya KPK ukuran saya. Ya, saudara, luar biasa tadi satu Coach Yasin tadi pujian yang terakhir sih itu ngomong bahwa apa? Bahwa ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Betul nggak? Itu kata-kata paling romantis, ya kan? Nah hari ini, ya kan? Satu hal, saya tuh pernah bertanya. Sekarang siapa di sini yang nggak suka punya pasangan seperti Ayub? Ibu tahu Ayub ya? Tahu, yang jual tahu kayak di depan. Nah, Bapak Ibu, siapa sih yang nggak suka sama Ayub? Kalau punya pasangan Ayub, Pak, seneng, serius Pak. Cewek-cewek siapa nggak suka sama Ayub? Sudah kaya raya, level kekayaan itu kan seperti Pak Ciputra, terkaya di tanah usia, Bu ya, betul ya? Itu Ayub. Yang kedua, nggak usah diminta. Setiap pagi Bu mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan untuk istri dan anak-anaknya. Lu luar biasa loh. Oh Tuhan ampuni istriku, ya kan. Tuhan ampuni anak-anakku kalau mereka melakukan hal yang tidak berkenan. Dipersembahkan setiap hari tanpa diminta. Tapi kenapa Ayub mengalami hal yang luar biasa? Betul nggak? Mengalami hal yang sangat gak enak loh Besti, betul nggak? Hartanya hilang, istrinya ninggalin, anaknya mati. Kurang apa? Kurang ajar gitu kan. Kurang apa? Waduh Bu, itu rasanya kalau dari Ayub udah jadi wong edan. Betul gak Ibu ya? Stres loh, kehilangan anak itu. Wah, mati semua loh Bu. Iya nek sing mati pitik pedose gitu. Iya anak Ibu sing mati. Stres. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Apakah Tuhan gak adil? Padahal Tuhan memamerkan sama setan kan? Tan sini Tan, gua bukan Tan ya, bukan Tan, bukan setan loh ya. Tan sini Tan. Loh anak Ayub paling soleh loh, dipamer loh, betul nggak? Tuhan Yesus kita tuh suka pamer, setuju nggak? Iya kan? Karya memamerkan ciptaannya yang paling sempurna. Amin. Ya kan? Dan ibu-ibu yang luar biasa, ibu anak yang dikasih gitu. Ya kan? Nah, ternyata satu yang jawaban yang saya dapat adalah karena Tuhan Yesus, Tuhan kita ingin mengambil Ayub dari roh agamawi. Ya Bu ya. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan Tuhan yang cuma diibadahi. Amen. Bukan Tuhan yang cuma diliturgiin. Tapi Tuhan yang kita nikmati, kita sembah, kita senangkan, kita puaskan, kita agungkan, kita buat intim, kita nikmati, dan kita menjadi sama dengan seperti Dia. Itu Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin Bu. Makanya Tuhan Yesus dalam seumur hidup kita, Dia menguji hidup kita. Makanya khotbah sharing saya pada saudara ini adalah diuji dan teruji. Wah, ini ya. Oke, diuji dan teruji. Ya, kalau kita diuji, pertanyaannya teruji nggak setiap kita? Betul nggak? Ya, Coach Yasin ini, wah, bosnya emas saudara, nggak main-main ya kan? Nah, nggak mungkin dong Coach Yasin itu menjual emas dalam bentuk bongkahan, kan nggak mungkin kan, batu-batu nyoh gitu. Nggak mungkin, pasti sudah berbentuk apa? Cincin. Berliannya diasah yang begitu cuttingnya cantik ya Coach. Saya nggak terlalu paham sih, beliau lebih paham daripada saya. Cuttingnya diproses baru dijual dengan harga yang sangat mahal Bu, cincinnya. Begitu juga kita ini loh Besti, seumur hidup kita dari masa muda sampai masa emas kita nggak akan pernah berhenti diproses, diuji sama Tuhan sampai kita mengalami satu perkara, satu situasi yang dikatakan teruji. Sama-sama katakan teruji. Karena saat kita mengalami rosbir keadaan yang teruji, maka kita akan menerima kemuliaan Tuhan itu. Amin. Dan kemuliaan Tuhan nggak berbicara selalu tentang kekayaan loh ya, nggak selalu berbicara masalah jabatan ataupun apapun juga. Tapi yang namanya kemuliaan berbicara masalah hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya kan? Karena Yesus sudah menjamin hidup kita Bu. Nanti di surga tak sediain rumah. Ibu tenang, gak usah khawatir, kaflingnya banyak di sana. Ya, oke. Amin ya Bu ya. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini semuanya, kita semuanya sudah dijamin hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan,
Satu hal, saat kita ikut Yesus, itu apa sih yang harus berubah dalam hidup kita, Besti? Yaitu identitas kita. Oke, next slide silahkan, Markus. Nah, ini apa? Saat kita berjumpa dengan Yesus, kita harus mengalami perubahan dalam identitas kita. Ibu-ibu, bapak-bapak punya KTP semua kan? Punya. KTP-nya warga mana? Surabaya kan? Ya. Nah, karena sudah ada di mana, Bu? Surabaya. Wong Surabaya. Wah, iya kan? Wong Surabaya. Demikian juga saat kita berjumpa dengan Tuhan, identitas kita berubah. Bukan lagi Iwan, bukan lagi Cerere, bukan lagi Yohan, tapi identitas kita adalah kerajaan sorga. Amin, saudara. Contoh siapa? Yakub. Arti nama Yakub siapa, Bu? Apa artinya Yakub? Oh, bukan penipu. Siapa? Penipu. Betul, penipu. Oh, Jojo mau penipu sambil lucu saya penipu, Pak. Oh, Jojo, enggak tenang saya. Enggak ada canda ya. Nah, penipu. Bayangin, kokohnya gompel loh, ya betul ya, aku ya. Kalau saya salah diluruskan, saya tuh duduk di depan motor saya, ya kan? Dilurusin, ya kan? Apa namanya, dia itu istilahnya masih mengkok, sama tuh diluruskan dari penipu menjadi Israel. Lu gompel lo pokoknya dibujui, betul nggak? Pokoknya kang masih dibujui, Bu, ya kan? Waduh, iya menukar sup itu ya, iya kan? Apa kan? Pak Pesulungan ditukar dengan apa? Nasi Hainam, betul. Nah, gue enak nasi Hainam, ya kan? Iya kan? Dibujui bapak ya, dibujui lo, kerja sama mbak boy, apa sih? Iya kan? Dibujui. Ya, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi siapa? Israel. Saulus, Bu, sadis. Biasa belai pintai, ini belai orang percaya. Sadis loh, Bu, bunuh orang-orang percaya, Pak. Sadis, mafia, preman, gangster, mungkin apa mau kartel. Kok tahu kartel? Iya kan? Nah, tetapi saat berjumpa dengan Tuhan, waktu Paulus apa? Naik kuda di sarangan, dikeplek noda, buta ya kan? Kan naik kuda kan dikeplek no buta. Tuhan ngomong apa? Kamu kok nganiain aku sih, nak? Ya kan? Akhirnya Pak Saulus merespon dan dia berubah menjadi Paulus dan penginjil yang luar biasa. Dari saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita berjumpa dengan Yesus, identitas kita manusia yang lama harus kita buang, harus jadi manusia yang baru. Ya Bu ya, kalau dulunya suka marah-marah, Bu, wah, sudah kenal Yesus jadi lebih sabar. Ya kan? Mungkin dulu sukanya gibah, gosip, saat berjumpa dengan Yesus, mulutnya menjadi suka memberkati, yang suka sumpah serapah memberkati. Betul, Besti? Yang dulunya kita gampang panas hati, lebih sabar, lebih damai. Makanya kan hidup kita diberkati kan? Sajeke apa, Bu? Aku derek Wih cantik uripku apa kok? Tansah diberkati lo. Apalagi hatiku hatiku sampai ikut Yesus. Loh, gak apa-apa Bu, Ben, kebahagiaanmu tak gendangi Bu. Ya. Nah, jadi apa? Istilahnya saat hidup kita nih, identitas berubah. Ya, KTP kita berubah Bu. Hidup kita diberkati, ayo tenang ya, lebih enak damai sejahtera Bu ya, dalam keadaan dunia yang tidak menentu kita tetap kuat karena Tuhan ada buat kita. Amin ya. Nah, dan pada hari ini kita mau belajar kekasih Tuhan dari kehidupan satu orang yang luar biasa. Namanya siapa? Yusuf. Wah, yuk kita lihat mukanya Yusuf ya. Kayak apa sih? Silakan next slide. Yusuf, waduh. Ini fotonya saya ambil adalah fotonya Ko Yohan 5 tahun yang lalu. Ya, yang Coach Yasir bilang gantengnya Indian lah ya. Indian, hidung sama mancung, ya kan tirus ya metode. Cuma kita lemaknya kayak didik kok. Ucup, Yusuf. Ya Yusuf ya. Nah Yusuf tuh arti nama
namanya Yusuf tuh arti katanya apa sih Yusuf itu sayang? Yusuf artinya apa? Apa? Tuhan akan sama-sama di sini ada namanya Yusuf, Pak Yusuf mungkin ada? Gak ada ya? Oke. Namanya di sini keren-keren loh ya kan, Jimin, Ayu, gitu kan, Pak Imin. Juga. Oh, belum pernah dilipat kaum BTS. Army maju, ya kan? Tuhan yang menambahkan. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, komjen, siapa di sini hidupnya mau ditambahkan oleh Tuhan? Amin. Kita semua mau ditambahkan. Bu, kita belajar bahasa Inggris sedikit ya Bu ya. Wah, yang little speak English, sit down please, don't smoking. Ibu enak loh, tertawa tuh bisa lepas. Saya tertawa, tulang rusuk saya tuh mau copot. Saya kecil serius. Saya tuh kemarin tuh istri saya tuh godain, tidak ngakak aku sama Julia. Gak, kamu ngakak sekali sumber. Ya saya ngomongnya rotok kasar sih, ngakak lagi jadi janda. Kamu ngawur omonganku. Loh, nek saya ngakak loh. Semua tuh tenang, tulang rusuk paling bawah tuh bergetar kok. Kayak ucul gitu loh kok. Lego ini repot ya. Saya tuh pernah punya satu anak rohani cewek. Mukanya itu apa ya? Ya maaf ya, bukan apa ya. Mukanya tuh kayak orang berseberangan, pas-pasan. Ya. Nah gitu. Nah itu sih biasanya kalau rambutnya istrinya kocek kan bagus gitu kan. Ya saya tuh bingung ya. Karena kalau misalnya kayak ibu-ibu masak gitu kan, masa kita mau jujur apa bohongan bingung kan, enak enggak? Misalnya kakian rawon ternyata keluar tok gitu kan enak gitu. Nah itu ya iya. Saya tuh dari sama ngomong mau makan cowok-cowok tuh angel loh. Pasti tak kasih tahu ya. Kalau kalian punya cowok hargai ya. Bingung loh. Misalnya baru potong rambut itu kan mesti kan api enggak yang gitu kan dari kan. Nah ini adik rohani saya tuh mukanya tuh lucu kok. Jadi rambutnya tuh potongnya bener-bener keras gitu loh. Tiba ada keras lurus. Kayak saya tuh kebayang apa? Lego ditempelin loh. Aku baru potong bagus dah. Ayo jawab apa? Wah. Tadi gitu no Bu. Nek dengan gitu no Bu. Nanti dia pulang Bu. Dia pulang masuk kamar langsung nyembah Tuhan nyanyi. Malam bantu aku untuk luluhkan dia. Bantu aku untuk tenangkan dia. Engkau yang berkuasa sambut nah, soalnya yang kena hati itu WL soalnya ya kan. Terus nyanyi lagi, menangis terluka tapi ku terdiam. Maksudnya apa? Semua keputusan yang telah kau buat, satu yang selalu kau tahu. Apa? Festival nggak tahu? Ku menanti kau untuk balik. Ku nyanyi haleluya. Aku tuh ingat kok ya pertama kali tuh nyanyi apa? Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa indahnya saudara seiman. Refrenya apa? Urapan di kepala Harun yang saya tuh salah, pede. Angkat tangan kita teman. Urapan di kepala janggut. Dunia perbedaan kita tuh rusak memang bro. Rusak, serius rusak. Bener. Tuh, kita lagi mau enggak perbedaan saya? Wow. Nanti aja ya. Nanti waktunya habis. Saya dikasih waktu berapa menit sih? Bebas jangan. Iya kan? Karena WA tuh udah gampang loh. Jadi Coach Yasin ini nggak gampang, makanya kalau mereka melayani support, ya kan? Saya tuh pernah ngalami hal sangat fatal memang tuh.
apalagi kalau ngapalin bait panjang itu paling sulit, ya kan? Dia mengerti, dia peduli itu, tahu ya? Dia mengerti, dia peduli. Pertama apa? Kuncinya apa sih Garuda coba? Terkadang kita merasa. Terus habis coba tak ada jalan keluar. Bukan kok dengerin tak ada jalan kedua kok. Tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Itu bait pertama Bu. Nah bait kedua apa? Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Nah yang ketiga, bagi orang percaya mujizat nyata. Ngantuk kok belum makan. Serius pernah gede waktu itu nyanyi dari kota lain. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Oh, 4 baitnya sih kedua Bu. Bagi orang percaya terlambat sudah. Aku di playlist kok, nggak boleh nyanyi lagi. Sumpah, nggak boleh. Itu yang Iwan nggak usah nyanyi lagi. Sesat kata gitu. Aduh, emang aneh. Jadi itu nggak gampang saudara. Bener, kamu apa lagu segitu aja ya kan? Ya, saudara, kita belajar bahasa Inggris ya Bu ya. Ya arti kata menambahkan itu ada 2 artinya. Ibu terus Bu. Semuanya Bu. Ya kan? Oh, mati lagi, roti. Ibu coba baju merah, Ibu senyum gak Bu? Setelah saya lihat Ibu senyum, saya tuh sadar bahwa berkat Tuhan itu gak harus materi Ibu, tapi senyuman Ibu yang cantik. Saya pernah loh khotbah di Jakarta loh, ada mama gitu tuh, dia kebiasaan tuh apa ya, biarnya perempuan tuh nggak tahu ya, perempuan tuh kalau dasar ada guyu kemekelan tuh pertama tuh level pertama nutup mulut, betul nggak? Gimana? Kedua main physical touch kan, wah gitu kan, kenapa ya? Nah perempuan tuh kalau guyu, nah pasti loh tuh, dan ini pasti gini, istri saya gitu, bisa gitu lah, mulai ketiga mulai menyakiti ya kan, wah gitu kan, keempat mutilasi. Gak tahu kenapa, makanya saya tuh kalau deket ibu-ibu tuh paling seneng. Pulang tuh biru-biru kabeh Bu. Pengen tak cubit gitu ya rasanya. Nah, petiku tuh kayak ibu-ibu tuh, gitulah itu nggak orang selesai nih mau mari, ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara dengerin baik-baik kasih Tuhan. Nah, Yusuf itu mengalami ujian yang nggak gampang loh, sulit, ya kan. Makanya bahasa Inggris yang menambahkan itu ada 2, add dan increase. Betul? Add itu apa? ADD gitu, tahu ya? ADD dan increase. Nah, 2 kata ini sama-sama sesuatu yang ditambahkan lebih tadi, tapi berbeda. Ya, karena add itu menambahkan yang secara materi dia tambah secara fisik, secara daging. Tetapi increase itu mengalami peningkatan dalam kerohanian kita, Bu. Tambah sabar, tambah mengampuni, tambah bisa mendoakan, tambah bisa memberi. Itu Bu dalam spirit. Ya saya sederhanakan bahasa saya ya, seperti itu. Nah, makanya saya tulis satu hal quotes yang luar biasa. Silakan next ya, Markus. Markus kamu. Walah, sorry ya. Tadi saya hubungannya dengan dia, ya kan, gitu. Hubungannya sama kamu ya kan, tapi jalani dulu aja. Ya, oke. Nah, jalan kaki itu nggak sakit katanya, yang sakit itu jalani aja dulu. Ya, oke. Orang yang bertambah itu belum tentu apa? Meningkat. Tetapi orang yang meningkat sudah pasti bertambah. Amin. Jadi orang diberkati Tuhan belum tentu spiritnya rohaninya mengalami peningkatan, increase belum tentu. Tapi orang yang mengalami peningkatan sudah pasti dia akan bertambah. Kita masih berkata apa? Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan sama kita Bu. Kalau roh kita perkasa, makanya 2023 ini berkata apa? Inside out, yang saya dapatkan pesan itu adalah inside out. Dari dalam hati roh kita yang mempengaruhi keluar Bu. Jangan luar mempengaruhi kita. Karena kalau dunia Bapak Ibu mempengaruhi kita Besti, sudah pasti kita akan rusak. Tapi saat dari dalam kita kuat, kita mempengaruhi yang di luar, hidup kita akan menjadi satu kapal yang kuat dengan nahkoda yang hebat di tengah-tengah badai kehidupan. Katakan amin. Ya. Jadi
Yang Tuhan mau dari Yusuf dan kita semua adalah Tuhan ingin menguji kita sehingga kita lahir dan menang sebagai orang-orang yang teruji. Ya, dan hari ini kita mau belajar yuk, ada 3 ujian yang akan kita hadapi di tahun ini dan seumur hidup kita. Dan yang Yusuf alami apa? Yang pertama, silakan next. Yang pertama, haleluya. Ya, yang pertama adalah Yusuf itu mengalami proses apa? Ujian yang pertama yaitu melepas jubah. Ya kan? Oke, kita baca dulu, saya sampai lupa kan, ketawa terus nih. Ya, Kejadian 37 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan ya, maaf sampai saya lupa baca ayat ininya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah apa? Maha indah. Yang dipakainya itu. Dan mereka pokoknya membawa dia dan melemparkan dia ke dalam apa? Sumur. Sumur itu apa? Kosong, tidak berair. Sudah pasti pengap, lembab, tidak enak, ya kan? Kemudian duduklah mereka, si koko-koko tadi, kokonya si Yusuf, untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa apa? Damar basam dan damar lada. No, kalau ibu-ibu kekinian bawa fresh care ya. Oke. Dalam perjalanannya mengangkut apa? Barang-barang itu ke Mesir ya. Lalu kata Yehuda, si koko Yehuda kepada titi-titinya yang lain ya kan, saudara yang lain, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya, nanti ketahuan papa tambah bahaya kan gitu kan, bahaya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia ya, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Oke, ujian yang pertama yang Yusuf lalui dan yang kita lalui adalah apa? Ujian melepas jubah. Yusuf dalam hal ini Bapak Ibu dilepas jubah maha indah. Yusuf tuh anak kesayangan orang terpandang. Nah, jubahnya sangat bagus. Bapak Ibu mau tahu jubahnya Yusuf kira seperti apa? Oke, next. Ya, jubah maha indah itu seperti ini, saudara. Wow, warna-warni kok cili. Ya, wes menolak. Ya, oke, warna-warni. Ya kan, jubah maha indah. Kalau bisa di zoom bolehlah, silakan di zoom. Ya, nah, bahasa aslinya adalah kotonet pasim. Kotonet pasim itu berbicara masalah apa? Kainnya yang dibuat untuk jubah maha indahnya si Yusuf itu adalah the royal garment. Kain yang hanya boleh dipakai di keluarga kerajaan, Bapak Ibu. Kalau di kita kayak boleh dipakai ke keluarga keraton. Nah, kayak gitu loh, Bu. Yang punya baju ini tidak cuma Yusuf, tapi Tamar. Siapa Tamar? Siapa Tamar? Anggota keluarga dari Daud kan, ya betul ya Pak ya. Oke, nah itu Tamar punya ini karena apa? Cuman keluarga kerajaan Bu yang boleh pakai, rakyat jelata nggak boleh pakai. Ini baju mahal banget. Tapi nah ini loh, yang Tuhan mau bicara saat Yusuf memakai baju jubah maha indah tadi, mungkin dia memiliki menjadi satu ada pembatas dengan rakyatnya, pembatas dengan orang-orang sekelilingnya. Bapak Ibu tahu nggak? Jubah maha indah ini dalam setiap hidup kita berbicara masalah apa Pak? Keegoisan kita, kedagingan kita, prestis kita, kekayaan kita, jabatan kita, skill kita, kepandaian kita, yang kita kadang membawa itu kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah jauh loh Bu dari setiap hidup kita. Yang membuat jauh Tuhan kepada kita atau kita kepada Tuhan itu adalah jubah maha indah yang kita pakai hari-hari ini. Pertanyaannya adalah jubah maha indah apa yang sedang kita pakai hari-hari ini Bu? Apakah mungkin gengsi atau mungkin skill, jabatan, sekali lagi kekayaan apapun juga? Maka itu Tuhan ngomong sama Yusuf, Besti, aku akan melepas jubah maha indahmu, aku mengoyak jubah maha indahmu untuk aku mempersiapkan apa? Jubah ilahi yang lebih indah dalam hidupmu. Jubah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Berbicara jubah kerendah hati, jubah hati yang penuh dengan lembah lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang mau berdamai, hati yang mau memberi, hati yang mau melayani, hati yang mau berdoa. Jubah itu yang Tuhan ingin kita pakai, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena saat Yusuf pakai itu, saat kita pakai jubah indah, ada satu jarak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat romantis loh. Tuhan Yesus yang Bapak Ibu sembah, Tuhan yang selalu ingin dekat dengan kita. Amin saudara. Mau buktinya?
Buktinya adalah waktu Tuhan berbicara sama Abraham, keturunanmu akan banyak seperti ada dua benda, bintang dan pasir, tanah pasir. Pernah enggak Bapak Ibu tanya, Gusti Yesus kok pakai bintang sama pasir? Kok enggak pakai debu sama upil? Kan akeh. Bener gak Bu? Jawabannya tuh sangat mengejutkan loh. Ya, jawabannya sangat mengejutkan Goyohan. Tuhan cuma ngomong gini, karena zaman dulu itu di padang pasir, padang gurun kan nggak ada mall, nggak ada tujuan rasa toh Bu, nggak ada siola kan, apalagi tahu tek Pak Jaya nggak ada, ya kan, nggak ada, ya kan. Nah, waktu pagi hari, ya, Abraham keluar dari kemah, apa yang dia lihat? Pasir. Dia ingat lagi janji Tuhan tuh, nah keturunannya akan banyak seperti itu. Dan waktu malam tiba, Abraham nggak bisa lihat lagi pasir, yang Abraham lihat apa? Bintang. Kembali lagi Tuhan mengingatkan tentang janji-janjinya. Romantis loh Tuhan itu. Tuhan cuma mau ngomong sama kita, setiap apapun Bapak Ibu kekasih Tuhan dalam hidupmu, percayalah, aku Allah yang selalu ingin dekat dengan engkau. Apapun bagaimanapun caranya, aku mau dekat dengan engkau. Ya Bapak Ibu ya. Satu hal, mau dan jubah yang kita pakai sekarang ini bukan baju kita secara fisik ya Bapak Ibu ya, tapi jubah mahal indah spirit kita yang masih gak berkenan. Mau gak dilepas sama Tuhan? Mau gak dikoyak sama Tuhan? Yang Tuhan mempersiapkan jubah yang mahal indah itu. Yang mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan poin yang kedua, setelah jubah mahal indah, Yusuf mengalami ujian apa? Next, silakan slide selanjutnya, yaitu ujian proses sumur kosong. Wah, ini ya. Waktu itu setelah jubahnya dibuka, dikoyak Bapak Ibu, si Ucup tadi dibuang kemana? Dibuang ke sumur. Enak gak Bapak Ibu kira-kira dibuang ke tempat yang sangat sempit, gak ada airnya? Dan di sini Tuhan seakan-akan mau ngomong sama Yusuf. Tahu nggak Tuhan ngomong apa Besti? Tuhan mau gini, saat kamu itu diproses dalam hidupmu, aku pingin dan meminta hatimu yang kosong. Supaya apa? Aku bisa mengisi dengan air kejelasan. Kalau ada satu spirit itu enak. Aku bocah mulu. Enak ya, aku TikTok kali. Karena kalau ada sehat itu gitu kan. Nah, karena apa saudara? Ingat gak? Ibu-ibu ingat gak waktu Tuhan datang sama wanita Samaria? Ayo, ingat? Tuhan ngomong apa? Nah, kalau kamu minum air dari sungai ini, Ibu, haus lagi. Tapi saat kamu minum air kehidupan dariku, kamu gak akan haus lagi. Gak akan cari cinta, gak akan cari perhatian dari dunia ini. Babah no, dia mau ninggal aku. Babah no, aku dikhianati. Babah no, aku gak dapat sesuatu yang aku ingin raih. Gak apa-apa. Kalau dia mau pergi dariku, aku ditinggal, silahkan. Tapi satu yang penting, aku punya Tuhan Allah Immanuel. Tuhan beserta dengan aku, tidak pernah meninggalkan aku. Kasih tepuk tangan buat dia. Yes, amin Bu. Jangan pernah merasa kesepian ya Bu ya. Ya, oke. Ya besti-besti, jangan pernah merasa kesepian. Amin. Gak apa-apa. Kalau belum punya ayang, tetap puji Tuhan. Amin. Dengarkan di sini anak-anak muda cantik-cantik, cakep loh, cewek. Dengarkan baik-baik anak-anak muda. Jadilah seperti matahari. Sekalipun tidak ada yang melihat, dia tetap bersinar tepat pada waktunya. Amin. Ya. Amin. Amin Besti. Jadi kalau sedang mencari pasangan hidup, nggak usah memaksa Tuhan. Tuhan, tolong dong jodohku di mana? Kalau udah deket Sherlock nggak apa-apa lah Tuhan. Ya kan? Nih Tuhan repot nggak apa-apa, kiriman nanti Gojek tak bayar. Ya kan? COD ya boleh, bukan apa-apa. Ya kan? Jadi nggak usah kesusu. Tenang, Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan bukan waktu kita, ya kan? Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau ditanyain sama teman-teman, lo pacarnya mana? Jangan bilang enggak punya, ya Besti ya. Itu bukan kata-kata yang ini, kasih kata profetik. OTW. Betul, OTW. Ya doain semoga ada nyasar. Ya. Udah nyasar lah ya repot ya kan? Ya, itu ya. Oke. Teman-teman, kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Hari-hari ini
Yuk isi hati kita dengan apa aliran sungai Tuhan. Tuhan firman Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang pengertian kita loh Yohan yang membuat kita ingin membatasi Tuhan itu masuk dalam hati kita, cek. Dan bisa ngomong, karena kita tuh mematematikan kan, betul nggak? Ya kan? Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Sering nggak Bu kita ngomong gitu? Nggak mungkin. Wah, mungkin ibu baru belajar bahasa Inggris. Impossible Tuhan. Impossible. Bapak no ngambil memble. Impossible. Sampai nabiku memble tapi impossible. Nggak mungkin. Ya, saya ingat 2004 waktu retreat Coach Yasin pernah ngomong sama kami, Iwan, medan perang manusia itu pada dalam pikiran. Saya ingat waktu dipretes sama Koko, saya didoain sama Koko waktu itu, Iwan, medan perang kita itu di sini loh Bu, pikiran. Ya, dari pikiran kita berperang, kita mengambil tindakan. Jadi kalau pikiran kita, hati kita sudah konflik salah, tindakan yang keluar salah Bu, ya kan? Bacot balang piring, wah barang salah. Hati-hati Bu, betul, hati-hati ya Pak ya. Ya, jadi saat kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, makanya Tuhan berkata apa? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap dengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, betul ya Ko ya. Kalau hati kita hidup kita diisi oleh firman Tuhan Bu, hati kita dikosongkan, pikiran kita dikosongkan, bukan berarti kosong, bukan, tapi hati kita dikosongkan untuk kita menerima firman, mengisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan jadi luar biasa. Oh, terima kasih. Ya, ingat Besti, jangan oh, enggak apa-apa kok, aku masih muda kok, mengalir. Coba tanya sama Kolosiasi, kok hidupku mengalir, dimarahin. Hidup tidak boleh mengalir. Amin. Percaya, oh enggak apa-apa mengalir seperti sungai. Oh, jangan lari Bapak Ibu, mengalir seperti sungai. Percaya, ono tai sing lewat pasti. Betul enggak? Betul. Hidup itu harus terplanning Bapak Ibu Saudara. Kalau aku seperti ini aku harus apa? Kalau gagal aku harus apa? Aku harus jadi pemenang. Amin Bu ya. Ya kan? Oh, ya kan ada aja tai yang lewat tapi kadang sesuatu yang buruk itu kita bisa belajar loh Bu. Kemarin saya menulis tentang filosofi tai Saudara. Yang anak-anak muda waktu itu, filosofi tai saya bacakan. Ya, dari tai kita belajar keikhlasan yang sesungguhnya. Ya kan? Saat tai dilepas dia tidak harap untuk kembali. Dan dari tai kita belajar, sekalipun dia itu rendah, tapi tidak ada satupun manusia yang berani menginjaknya. Amin katanya Ibu. Nah, ya, gitu ya. Nah, kita semua bisa belajar dari apapun juga, sekalipun yang jelek juga ya. Oke, ya jadi sumur yang kosong, berikan hati kita. Makanya waktu Yusuf di sumur yang kosong itu, coba kunci dia setiap hari menunggu panggilan, menunggu satu hidupnya yang terus dipakai Tuhan. Dia akan nyanyi, penuh ikut dengan itu Yusuf Saudara. Amin. Urapiku Tuhan, amin. Lagi urapiku dengan Saudara mau diproses seperti Yusuf, amin. Memang sakit Bu, Pak, gak enak, gak terima. Tapi percaya sakit mau diproses sama Tuhan, hidup kita makin kuat. Oke, next slide saya tulis sebuah quotes bagus buat kita semuanya. Next, nah ini Bapak Ibu Saudara. Kristen kuat bukan karena berkat dan mujizat. Amin. Amin. Lagi, Kristen kuat bukan karena berkat dan mujizat. Kristen kuat karena proses. Bapak Ibu kalau datang ke Harvest Ministry, jangan cari berkatnya, jangan cari mujizatnya, cari Tuhannya. Karena yang Tuhan cari itu apa? Hati kita Bu. Waktu 5.000 orang dikasih makan oleh Tuhan, 5 roti 2 ikan. Ada yang kembali? Nggak ada, iya kan? Waktu Lazarus sudah dibagikan sama Tuhan, kemana Lazarus?
KTP, betul. Ibu KTP cari. Nah, iya Bu, betul. Dengar-dengar ke pasar atom Bu, soalnya pintar. Ya, gitu kan. Terus yang itu loh tuh, yang orang kena penyakit dimasukin ke kolam bersama-sama itu tuh, yang kembali cuma satu ya itu. Yang kembali cuma satu, yang lainnya mana? Iya kan? Yang Tuhan tunggu kesetiaannya. Kalau berkat mujizat pasti akan menyertai. Ya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu apa? Ujian. Yusuf mengalami ujian di jua, betul. Yaitu apa? Hati hamba. Hati hamba. Ini yang gak gampang, ya. Tetap di ya. Duh, mau kemana Pak? Oh Allah, ya wis, panggil Allah. Ya. Ya, berapa zaman ya. Nah, hati hamba. Saudara, ini nggak enak. Karena apa? Arti hamba itu apa sih? Hamba itu artinya orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang Tuhan tunggu atas hidup kita itu datang sama Tuhan, Bu, Pak, dengan ngomong hineni. Arti hineni itu aku ini hambamu Tuhan. Ya. Kenapa? Saat Yusuf dijual, Tuhan itu seakan-akan juga mau ngomong sama Yusuf kita semuanya. Aku menjual mungkin secara fisik dagingmu untuk kamu itu belajar bahwa hidupmu bukan hidupmu lagi yang hidup. Seperti Paulus berkata apa? Tapi Kristus yang hidup dalam kita. Amin saudara. Kalau hamba sudah gak berhak lagi saudara. Zaman dulu yang namanya hamba ya, Coach Yasin dibeli dia gak berhak, mau dibunuh pun ya kok. Itu terserah yang beli saudara. Perdagangan budak pun seperti itu ya Coach Yasin. Terserah mau diapain juga terserah ya. Tapi yang paling pasti adalah hamba yang kita miliki sudah dimiliki oleh bos yang benar, itu Tuhan. Ya, amin. Kalau kita punya hati hamba, hati yang mau dibentuk sama Tuhan, maka hal yang luar biasa, kemuliaan akan hadir dalam hidup kita semuanya. Amin saudara. Kenapa? Karena ya, Yusuf setelah ini melewati banyak proses yang begitu luar biasa, sampai digoda sama tante Potifar. Gak tau lebih serem mana sama mertua menantu. Tahu ya kasusnya mertua menantu, tahu kan Bapak Ibu? Viral ya itu. Saya tuh ngomong sama itu ya, iya Markus juga. Hati-hati Markus ya. Hati Markus. Astaga, namanya gitu. Ya saya tuh bilang gini loh ya, aduh ya, sama-sama istri saya, dia bilang, aduh mertua ya Tuhan, iblis itu kalau merusak, aduh ya kalau gak bisa bangkit pasti akan kantuk ya. Makanya setiap daripada kita harus menyerahkan diri menjadi hamba-Nya Tuhan. Karena kalau kita sudah hamba ya Tuhan, sudah jaminan Bapak Ibu, hidup kita akan penuh dengan kemuliaan seperti Yesus. Amin. Slide yang terakhir silakan diambilkan. Nah, ini saya tulis. Status kita itu apa? Adalah anaknya. Tapi kita, hati kita hamba. Dan Pak, boleh saya goreng? Dan mental kita adalah kerajaan. Sekali lagi katakan, status saya adalah anak. Hati hamba. Mental, makasih ya. Dan hati kita adalah mental kita adalah kerajaan. Itu yang harus kita miliki Bapak Ibu. Amin. Karena saya percaya bahwa Yusuf mampu melalui ujian yang begitu luar biasa. Saya percaya setiap kita juga punya Allah yang sama, Yesus yang sama. Kita juga bisa lahir menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan yang kita. Yuk kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Buka hati kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu atau Besti, kamu sudah memasuki proses yang gak enak sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengalami proses sedang dikoyakkan jubah apa? Jubah yang indah, gengsi, disakiti kok suruh minta maaf, gak mau. Doain, amoh, gak paten. Nah, ya kan? Antos hati nih. Tuhan tanya, mau gak dilepas jubahnya? Kalau mau, aku akan buat jubah yang baru, hati yang baru. Mungkin Bapak Ibu, Besti, engkau sedang ada di sumur yang kosong. Gak ada yang peduli, ditinggal, gak ada yang ngertiin. Tapi Tuhan bilang, yuk mau ndak? Aku ini Allah Immanuel, minum air dariku, engkau gak akan haus lagi. Isi pengertian dalam hidup kita, bukan pengertian kita, tapi pengertian Tuhan. Dan yang terakhir,
Mungkin kita sedang mengalami proses dijual. Sudah hilang yang namanya daging kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan, saat engkau punya hati hamba, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saat kita melepaskan hak, saat saudara kita melepaskan hak, kita akan mendapatkan hak daripada Tuhan. Mari angkat hati kita dan kita katakan di hadapan Dia, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kasih Tuhan, boleh saya undang Bapak Ibu kita pakai video. Katakan ku tak baik, ku tak bertawa. Amin Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, amin. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya, pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, katakan. Saat ku kembali. Yuk Bapak Ibu kasih Tuhan, buka kedua tangan kita, katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Amin. Hati sebagai haleluya, yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang pada hari ini saat firman disampaikan, Bapak Ibu, Tuhan berbicara secara lembut dalam hati kita. Yuk Bapak Ibu kita responi, Besti kita responi akan cinta Tuhan. Angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, mungkin ada hal-hal dalam hidupku yang ingin Tuhan ubah. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Gusti ampuni dosa-dosaku kalau aku sering melukai hatimu. Ingat kekasih Tuhan, Tuhan Yesus, Gusti Yesus, itu Tuhan yang mudah disenangkan, tapi sulit untuk dipuaskan. Sekarang tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah hidupku ini sudah memuaskan hatimu? Kalau menyenangkan sudah, tapi memuaskan sudah belum? Tuhan sudah puas nggak sama hidup kita, kekasih Tuhan? Kalau belum puas, yuk kekasih Tuhan, Bapak Ibu sama-sama kita mau ngomong sama Tuhan malam ini. Tuhan, ajar aku untuk punya hidup yang memuaskan hatimu Tuhan, sehingga sampai akhir hidupku nanti saat aku gak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat untuk orang-orang sekitar kami dan untuk orang yang kami kasihi. Tuhan ampuni kami. Setiap tangan yang terangkat, Bapak Ibu yang butuh didoakan boleh angkat tangan di tempat. Bapak, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam hari. Yang senior, Tuhan, kami gak tahu pergumulan mereka apa, tapi kami tahu Engkau mengenal mereka jauh di dalam yang mereka kenal. Mungkin mereka sudah tidak tahu harus apa lagi. Mungkin kami sudah menjerit, kami kehabisan air mata Tuhan. Kami sudah gak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan setiap jeritan kami, setiap kesesakan kami, setiap hancurnya hati kami, Tuhan selalu ada. Tuhan, kami berdoa, apapun pergumulan mereka, hamba berdoa, Tuhan, mungkin mereka bergumul kesehatan, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Oh Tuhan, jamah keuangan mereka. Tuhan, selesaikan juga dengan cara yang ajaib hutang piutang mereka. Tuhan, setiap keluarga yang mungkin gak harmonis, Tuhan berikan damai sejahtera untuk mereka. Setiap pergumulan apapun juga yang mereka hadapi, pasangan hidup Tuhan juga berikan Tuhan anak muda yang ini yang terbaik. Mungkin yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buat terobosan untuk mereka di tahun ini. Terima kasih Tuhan, juga berkati bisnis di tempat ini Tuhan, juga mengurangi setiap bisnismen yang ada di tempat ini. Tuhan buat terobosan yang ajaib hari ini, esok sampai selama-lamanya. Katakan, inilah